Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi seleksi P3K 2024. Baik, kita baru saja mendapatkan informasi share yang berulang-ulang yang sudah diteruskan oleh rekan-rekan semua. Ini informasi pertama berkaitan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K yang akan dibuka di bulan Oktober. Selamat siang, mohon izin berbagi informasi kecil berdampak besar bahwa seleksi CSN yang dibuka pada bulan Agustus 2024 adalah seleksi CPNS, tepatnya besok ya Bapak Ibu untuk pendaftaran. Sedangkan seleksi P3K akan dibuka pada bulan Oktober 2024. Bagi teman-teman yang telah terdata sebagai honorer dan non-ASN dan memiliki peluang lebih besar pada seleksi P3K, disarankan untuk tidak ataupun jangan coba-coba membuat akun CPNS. Karena jika telah membuat akun CPNS, maka NIK akan terkunci dan tidak dapat membuat akun P3K saat seleksi P3K dibuka. Kemudian yang keempat, bagi yang memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS dan hasil seleksi dinyatakan tidak lulus, maka tidak dapat pula mengikuti seleksi P3K karena telah memiliki akun CPNS 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Informasi ini boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain sehingga tidak salah dalam mengikuti seleksi CSN 2024. Nah, informasi ini juga dikuatkan di laman CPNN berkaitan dengan pendaftaran P3K akan dibuka Oktober. Besok pendaftaran CPNS, sedangkan P3K digelar Oktober. Kemenpan RB bilang demikian. Jadwal seleksi P3K belum juga diumumkan pemerintah. Baru pendaftaran CPNS yang akan ditetapkan besok, sedangkan pengumumannya baru dimulai hari ini. Sumber resmi CPNN menyebutkan seleksi P3K dilaksanakan Oktober mendatang. Ini setelah mereka mendengar sosialisasi soal persiapan pelaksanaan seleksi P3K 2024. Kami disuruh siap-siap untuk ikut seleksi P3K 2024 pada Oktober mendatang, kata salah satu guru honorer yang enggan disebutkan namanya kepada JPNN. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi wajar kalau memang seleksi P3K itu lebih lambat dibandingkan CPNS. Dia mengaku tahun lalu sudah ikut tes tetapi tidak lulus. Tahun ini dia ingin mendaftar P3K dan bertekad harus lulus. Soal informasi tersebut, JPNN juga menginformasikan kepada Pan RB pada Senin kemarin, di mana Deputi Bapak Aba menjawab sangat singkat. Ya, mudah-mudahan kami selesaikan penetapan formasi dulu. Saat menjawab pertanyaan JPNN apakah benar seleksi P3K 2024 akan digelar bulan Oktober. Penetapan formasi ini dilakukan setelah Perval sudah selesai semua dilaksanakan. Sebelumnya pada Rabu, Deputi Aba juga menyatakan jadwal pendaftaran P3K akan segera dikeluarkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi. Atur nuhun Kang Aba. Nuhun Pak Ketua. Pak Ketua. Baik, terima kasih banyak Bapak, sangat luar biasa. Dengan demikian kita bisa memiliki pandangan yang lebih luas tentunya bagaimana kebijakan, arah strategis dan juga urgensi terkait seleksi CSN tahun 2024 ini. Dan bagaimana BKN juga menetapkan bahwa tanggal 20 pada bulan Agustus ini sebagai hari pertama pendaftaran CPNS. Program Indonesia Memanggil ini juga bertujuan memilih putra-putri terbaik sebagai calon pemimpin masa depan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada saudara ataupun siapa saja yang merasa perlu mempersiapkan dan memperjuangkan terkait seleksi CSN tahun ini, silahkan menyimak, mencatat dan juga dapat menyiapkan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber spesial yang kita undang untuk hadir bersama kita dalam webinar hari ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dr. Widodo Wahyu Utomo, SHMA. Nah, Bapak Ibu semua, untuk lebih spesifik, langsung saja kita hadirkan bersama kita pembicara spesial pada webinar hari ini. Yang kami hormati, Bapak Aba Subagja, Esos MAP. Selamat pagi Bapak, mohon izin. Pagi Mbak Maharani. Iya, baik Pak. Beliau sebagai Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dan juga saat ini menjabat sebagai
PLT Deputi Bidang SDM Aparatur di Kementerian PAN-RB. Baik, Bapak, pada hari ini beliau akan membahas materi mengenai kebijakan calon aparatur sipil negara tahun 2024. Langsung saja Bapak, kami mohon izin, perkenan kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Mbak Maha? Siap, Bapak, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Triwidodo, Ketua DPN Korpri, sekaligus juga beliau Deputi di Lembaga Administrasi Negara. Yang kami hormati juga ada sahabat saya di sini, Bu Jumiati. Ya, Bu Dir, apa kabar? Sehat? Ya. Dan juga Bu Maharani, Mbak Maharani, juga teman-teman sekalian ya yang hadir di Zoom ini, para aparatur sipil negara. Pertama-tama terima kasih untuk Korpri yang senantiasa melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dan wawasan bagi aparatur sipil negara yang secara rutin dilakukan, dan saya kira ini akan menambah wawasan kita bersama, mencerahkan, kemudian juga ini bisa menjadi umpan balik ya Bu Jum ya bagi kita dalam rangka menyusun kebijakan maupun teknis implementasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi kami ini dengan BKN ini, Bapak Ibu sekalian, satu rumah nih ya. Jadi apa yang kita lakukan pasti kita lakukan juga secara bersama-sama ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, khusus kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara kita juga tahun ini agak spesial karena kesempatannya itu cukup besar bagi teman-teman kita, termasuk juga kita ingin menyelesaikan teman-teman yang statusnya masih non ASN tapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ya, sehingga nanti akan lebih adil dalam proses pengadaan CASN kita tahun ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tentunya pengadaan ini juga tidak semata-mata kita hanya menambah jumlah pegawai, tapi diharapkan pengadaan CASN juga bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap organisasinya. Kinerjanya bisa meningkat, kemudian juga pelayanan publiknya juga bisa jauh lebih baik. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat misalnya dari komposisi kita di Mei, mungkin sekarang Bu Jum punya data yang lebih update lagi ya. Sudah 4,7 tuh di BKN itu kalau tidak salah sampai dengan akhir bulan ini ya Bu Jum ya. Jadi peningkatannya cukup luar biasa. Nah, kenapa kalau kita lihat dari peningkatan ini cukup luar biasa, misalnya di jabatan-jabatan fungsional misalnya. Ya, sekarang ini sudah hampir 70%. Ya mungkin data di Bu Direktur, di Bu Jum mungkin bisa lebih besar lagi gitu ya. Karena memang formasi yang kita buka ini kecenderungan adalah ke bidang-bidang keahlian. Nah, bidang-bidang keahlian itu adanya di jabatan-jabatan fungsional. Jadi kita dorong teman-teman sekalian, sistem karir, basis karir ASN itu di jabatan-jabatan fungsional hanya memang untuk yang struktural itu karena memang terbatas, jadi hanya 7%. Nah, oleh sebab itu ini cukup penting. Dan di sini juga sama mungkin untuk P3K ya Bu Direktur, Bu Jum nanti juga akan nambah lagi ya, karena juga sekarang misalnya untuk penyelesaian tenaga non ASN gitu yang akan kita buka pasca untuk PNS ini kan nanti P3K, penyelesaian untuk tenaga non ASN yang jumlahnya juga cukup signifikan.